makin mahal. Pusing gak punya uang, mau ngutang bingung ngomongnya, malu ngomongnya sama penjual. Mau ngutang bingung ngomongnya, malu ngomongnya sama penjual. Kerja 1 bulan, tanggal 1 dapat gajian, hanya cukup buat makan, tanggal 2 mikir angsuran. Minta naik gaji, malah disuruh pindah kerjaan. Berangkat pagi, pulang petang, masih dikira malas-malasan. Nasib. Si diriku sudah miskin, tak dapat bantuan. Begitulah nasib hidupku yang kini sedang menimpa padaku. Gini loh Pak, gaji PNS naik, petani diam saja Pak. UMR tiap tahun naik, petani juga diam saja Pak. Tapi Pak, giliran beras mahal tembus 17.000, semua Pak pada koar-koar, pada gembrungsung. Padahal Pak, pupuk mahal, obat-obatan tani juga mahal. Gimana Pak menurut sampean Pak? Coba Pak, bayangin Pak. Ini yang aku cari-cari. Ini yang aku cari-cari. Kenapa Om? Wajah seperti ini yang aku cari-cari. Iya, kenapa Om? Aku melihat Indonesia di dalam wajah. Kelaparan, gizi buruk, antrian sembako, bodoh kurang pendidikan, bencana tsunami, gempa bumi, lumpur panas, semuanya menyatu di dalam wajahmu. Aku akan melukismu. Aku akan melukismu. Tadinya aku berniat keliling Indonesia untuk melukis Indonesia, untuk menangkap Indonesia dalam lukisanku. Tapi sekarang tidak lagi. Ada kamu. Kamu. Wajah kamu sudah mewakili penderitaan Indonesia. Buaya, goblok, acak-acak bangsa, rakyat susah, beras mahal, beras mahal. Baik, pada musik. Rakyat menjerit, beras mahal. Padahal cuma ingin lihat koruptor dimiskinkan biar jerah, tapi malah lebih banyak yang ingin melihat pejabat dinaikkan gajinya. Selamat atas pilihan kalian, selamat bekerja keras. Kita harus lebih bekerja keras. Kenapa? Karena pajak akan dinaikkan dan kita akan diperas untuk gaji pejabat tadi. Itu yang kalian pilih, kalian cuma dapat makan siang gratis, itu pun nanti 2029. Selamat ya untuk teman-teman semua yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden. Meskipun hasil real count belum diumumkan ya, tetapi dari quick count
sudah dipastikan bahwa Prabowo Gibran diprediksi akan menjadi presiden dan juga wakil presiden. Ya, meskipun di sana sini ada yang berusaha teriak-teriak atau demo tentang kecurangan-kecurangan, guys. Ya, tetapi kalau semua sistem negara kita ini sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi, ya, akan sangat susah bagi kita atau bagi pasangan calon yang lain untuk bisa mendapatkan keadilan. Namun dengan terpilihnya Pak Prabowo, ya, sesuai dengan visi misinya bahwa untuk memberantas korupsi, beliau akan menaikkan gaji pejabat, ya, gaji ASN, ya, gaji para menteri ataupun juga gaji dari jaksa, ya, dari para hakim, ya, orang-orang yang berada di lembaga negara ini gajinya semua harus dinaikkan, ya. Karena menurut Pak Prabowo, ya, akar dari permasalahan korupsi yang ada di Indonesia karena gaji pejabatnya itu kecil, ya. Jadi dia berencana untuk menaikkan semua gaji pejabat-pejabat, ya, dengan cara sumber keuangan itu dari hasil pajak, yang dimana pajak itu berpotensi naik, ya, agar bisa mengcover semua gaji-gaji pejabat, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini saya hanya ingin menyampaikan kabar gembira bahwa kenaikan beras kali ini dampaknya langsung dirasakan oleh petani di Vietnam dan Thailand. Do demo mergo beras mundak, tapi nak gaji mulai mundak, skincare mundak, rokok mundak, kowe ora cangkeman cuk asu iki. Nak kowe ora murah to, kowe dadi petani ben kowe iso ngrasake rekosane dadi petani cuk. Mutandura dhewe, panenan dhewe, pangaran dhewe. Bot-bote nggo mbiayani sawah iki we kene ngasih ngirit. Mangan we nganti sethithik saanane. Ye kaya kancaku ki, re ta mongi. Mangan we nganti sithithik ngene iki. Ben iso nggo mbiayani sawah. Turane iso nggo nyukupi keluargane. Awan kerja, bengi kerja. Lah kok kowe do cangkeman wae ora mikir petani, cuk asu iki. Kata-kata hari ini Bang Bakir. Alhamdulillah informasinya beras sekarang turun 500 perak. Jadi selama ini istri saya yang tadinya naik melulu, nanti malam selanjutnya bisa turun. Oke sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Ini perkenalkan Pak, saya ini sales caleg Pak. Jadi saya mau menawarkan program-program untuk masa depan Bapak dan tentu masa depan buat keluarga Bapak ya. Jadi gini Pak, kalau tim kami terpilih Pak, itu kita ada program-program khusus. Misalkan ini buat angin Pak ya. Nanti angin itu kita akan buatkan KTP Pak ya. Jadi nggak serta-merta angin itu bisa masuk sana sini Pak. Harus ada tanda pengenalnya dulu. Jadi nggak boleh angin masuk ke kampung Bapak ini begitu aja. Jadi mesti ada identitasnya. Terus program yang berikutnya Pak, misalkan Bapak ini kurang sehat, itu mungkin karena baterainya udah kurang kuat Pak. Jadi nanti kita ada program bagi-bagi asam sulfat gratis Pak ya. Kenapa? Karena asam sulfat ini kan bahan dasar pembuatan baterai Pak. Jadi memang kita ini ada niat untuk membagikan asam sulfat gratis kepada warga-warga supaya warga-warga ini selalu tetap kuat, sehat dalam melakukan aktivitas setiap hari Pak. Terus yang paling penting Pak, ini kita ini ada program menafkahi janda-janda yang udah tidak memiliki kepala keluarga Pak. Kasihan Pak ya, misalkan janda-janda yang udah terbengkalai gitu Pak. Kita nanti ada program untuk menafkahinya, bahkan ada tim khusus yang akan menikahinya Pak. Jadi semua janda-janda nanti akan hidup sejahtera begitu Pak ya. Jadi kira-kira Bapak keberatan nggak nih Pak kalau seumpama istri Bapak jadi janda dulu aja Pak gitu. Apa lu bilang? Istri gua mau lu jadiin janda? Hah? Enak aja lu, istri gua mau jadiin janda. Pernah ada yang komen gini di PT gua. Hei ibu, kita mah rakyat biasa, jangan terlalu serius mikirin politik dan negara. Hei Samsul, karena kita rakyat biasa, kitalah yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Kedaulatan tertinggi itu ada di tangan kita, rakyat Indonesia. Jika elu
diem aja, ditindas dan dijajah oleh penguasa, diem aja, dimiskinkan, dibodohkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa merdeka jika pola pikirnya seperti elu. Cebong, kampret, para buzzer. Tetaplah bodoh, jangan pintar buat pendukung 02. Salam akal sehat buat pendukung 01. Salam perubahan. Saya sebenarnya bukan memilih 02, tapi saya memilih 02 ini karena saya takut nggak dapat bansos. Oh, itu kata mereka? Kata mereka. Oke. Makanya, lalu sebenarnya pilihan Bapak apa gitu? Ya dia bilang, ya saya sebenarnya mendukung 01. Gitu. Ini salah seorang petani di Bondowoso. Oke. Di Magelang juga pernyataan yang sama. Ya ini bukan ingin menyimplifikasi atau ingin mendegradasi hasil-hasil survei, tidak. Tapi memang ada gerakan-gerakan senyap yang dilakukan oleh aparat berdasarkan perintah dari pusat mungkin. Seperti yang dilansir oleh Dirty Food itu, saya saya mendengarkan langsung testimoni dari orang-orang yang mengalami intimidasi dan opresi. Oke, jadi itu memang faktanya di lapangan seperti itu ya? Fakta di lapangan. Jadi itu nyata ya, di lapangan itu digunakan aparat ya? Memang aparat, terutama kepolisian. Gitu. Saya nggak tahu kepolisian ini Satya Prabunya kepada negara atau kepada Kapolri atau kepada Presiden, saya nggak ngerti. Yang cocok menggantikan Pak Jokowi itu bukan Pak Prabowo. Lagian kalian dukung Pak Prabowo itu karena anaknya Presiden Jokowi yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yang cocok menggantikan Presiden Joko Widodo itu adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar itu sama Pak Jokowi itu seperti 11-12 gitu loh. Mereka itu dekat banget sama rakyat. Kalian lihat di Instagramnya Pak Ganjar. Di situ rakyat Indonesia semua. Ya dia sengaja upload di Instagram supaya rakyat tahu kalau dia itu sangat mencintai rakyat Indonesia. Kalian pernah lihat nggak Pak Prabowo turun ke lapangan? Pak Prabowo ke rumah-rumah yang susah, pernah lihat nggak? Pak Prabowo kampanye Sabang sampai Merauke, pernah lihat nggak? Coba kalian lihat Pak Ganjar di TV atau di YouTube. Pak Ganjar itu sudah keliling Indonesia. Kalian tuh kalau pilih pemimpin tuh yang benar, yang menjadi pemimpin Indonesia itu memihak sama rakyat, bukan hanya memihak sama keluarganya sendiri. Kamu mendukung Ganjar Pranowo itu dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa. Emang kenapa? Kalah dan menang dalam pemilu itu sudah biasa dalam demokrasi, dan saya bangga mendukung Mas Ganjar. Karena apa? Karena menurut saya beliau adalah orang baik, pemimpin yang terbaik bahkan di antara kandidat yang lain. Karenanya memang saya menjatuhkan pilihan ke Mas Ganjar. Itu sudah berikut dengan mempelajari rekam jejak beliau dan perspektif ke depan dan sebagainya. Kita mantap, meskipun kalah itu hal yang biasa dalam demokrasi. Lebih-lebih ketika kemudian Mas Ganjar ketika ditanyain apakah Anda nanti siap ketika diminta masuk kabinet, beliau bilang tidak. Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan sikap seorang Ganjar Pranowo. Memang beliau adalah pemimpin yang tegas dan tidak haus kekuasaan. Tidak seperti yang sudah-sudah. Ada contohnya kan, udah kalah, dirayu, masuk kekuasaan, mau juga. Ya, seperti itulah. Yang terpenting adalah Indonesia kita harus baik-baik saja. Ada yang berkuasa dan harus ada yang oposisi. Oposisi gunanya apa? Mengingatkan supaya tidak mengarah kepada sesuatu yang lebih buruk. Contohnya apa? Ya korupsi yang menjadi-jadi itu harus terus diingatkan, tidak boleh menjadi-jadi. Lu dukung Ganjar dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Gua real mendukung Ganjar demi kebenaran. Ya, gua bersyukur bisa ada di kubunya 03. Gua banyak belajar dari orang-orang cerdas yang punya value tinggi, yang punya jiwa demokrasi banget. Jelas itu. Apalagi salah satunya perempuan, yang artinya
para perempuan dan laki-laki itu disamaratakan ya secara menjabat. Salah satunya Pak Ganjar dan Ibu Atikoh. Nah, coba bayangin kalau lu punya presiden, nggak punya ibu negaranya. Terus ibu negaranya cuma ngintilin presiden doang gitu, nggak punya pergerakan apa-apa. Jadi berbeda lah intinya. Coba lu masuk, pasti lu rasakan. Begini, kasus bansos itu sementara ini temuan kami itu ada pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran pelaksanaan undang-undang itu bukan ke pemilu, tapi ke DPR. Apa misalnya? Ini ya, bansos. Tahun 2023 itu berakhir November. Bansos itu menurut Undang-Undang APBN berakhir November 2023. Iya, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN. Kan pelanggaran. Yang tahun 2024 tiba-tiba dinaikkan. 2024 ya. 2024 dinaikkan dan dibayarkan Januari Februari. Padahal undang-undangnya yang tahun 2024 itu baru disahkan 16 Oktober. Oh, harusnya 16 Oktober ya. Harusnya nunggu perubahan APBN ke itu, tapi dipaksakan dinaikkan, lalu dibagi di situ. Nah, di situ pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, ini masuk ke hak angket. Itu nanti angket. Iya. Apakah Anda optimis angket? Ya kita lihat aja dulu karena angket ini tergantung politik. Kalau sebagian parpol itu menyatakan tidak, ya tidak akan jadi juga. Gitu kan? Iya. Parpolnya kan banyak tuh yang di sana. Pas di voting gitu, nggak setuju gitu, lebih banyak yang tidak setuju angket ya bubar juga. Itu namanya politik. Iya. Jadi jangan terlalu bergembira dulu, tapi jangan pesimis juga. Kan politik tuh sangat dinamis dan tergantung usaha kita juga ya, Prof. Tergantung usaha kita juga dan biasanya akan sangat dipengaruhi oleh tekanan publik juga. Oleh sebab itu saya katakan kepada pejuang-pejuang di bawah, terus dilakukan tekanan melalui medsos, melalui gerakan, tapi jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Ada rambu-rambunya itu semua. Kira-kira bakal yang ditempuh MK, hak angket, atau MK dan hak angket? MK dan hak angket. Dua-duanya ya? MK dan hak angket. Jadi keputusan rapat tanggal 15 itu, kita harus mengkoreksi. Pemilu yang menurut kita, menurut subjektivitas kita, pemilu yang tidak benar ini. Caranya gimana? Ada 3 caranya. Satu, lewat jalur hukum, itu adresatnya KPU. Bahwa Anda tidak benar menyelenggarakan pemilu, kami nuntut untuk dibatalkan hasil pemilu. Itu kan? Kemudian yang kedua angket. Ini jalur politik. Nah, jalur politik ini dilakukan oleh parpol. Saya katakan, saya tidak bisa ikut angket karena saya bukan orang parpol, saya juga bukan anggota DPR. Tetapi saya bisa memberitahu mekanisme dan prosedurnya. Gitu. Oleh sebab itu saya hanya memberi masukan, tapi saya tidak ikut-ikut di angket itu. Nah, lalu yang ketiga itu tadi ada pertama hukum ke Mahkamah Konstitusi yang digugat KPU, yang kedua angket yang digugat pemerintah karena melakukan pelanggaran undang-undang macam-macam itu. Nanti tentu apa itu benar apa tidak tergantung angketnya tadi. Lalu yang ketiga tekanan publik, opini publik, gerakan masyarakat seperti yang sekarang ini banyak, meskipun akhir-akhir ini tekanan-tekanan publik itu sudah tidak banyak disiarkan oleh televisi. Padahal banyak tiap hari yang lewat medsos, lewat apa gitu. Tapi itulah realitas politik kita. Yang terpenting negara ini harus selamat. Seberapa besar harapannya, Prof, untuk mendapatkan kejelasan dan tegaknya demokrasi lewat hak angket nanti, Prof? Saya belum bisa. Karena kalau hak angket itu keputusannya tergantung pada yang banyak. Ya kan kalau politik itu kan mencari menang. Nah, menang itu tergantung manuver-manuver politiknya. Masing-masing ya. Beda kalau hukum mencari benar. Pedomannya udah jelas, tinggal hakimnya berani apa tidak kan. Apakah hakim ini tidak terintervensi secara politik. Tapi menurut saya berapapun besar peluangnya harus dilakukan. Menurut Prof, 5 partai itu 5 partai yang
koalisi yang berseberangan gitu ya dengan 02. Kira-kira semuanya bakal kompak nggak, Prof? Kalau saya melihat mereka semua sudah menyatakan. Semuanya menyatakan. P3 bilang tidak ya, tetapi di dalam rapat waktu itu Pak Mardiano justru semangat. Semangat. Iya, itu setuju angket, kita lawan kan gitu. Oh gitu. Iya, ketuanya nih Pak. Ketuanya langsung Pak Mardiano. Kalau yang sana Pak Surya Paloh, Pak Salim Segaf, Jufri ya. Dan Caimin. Ya, Caimin kan sudah konferensi pers. Ini kita dukung. Gitu. Yang penting PDIP jadi motornya kan gitu. Dan nah, itu PDIP sudah itu. siap jadi motornya. Seberapa semangat Bu Mega? Oh semangat, semangat. Oke guys, ya, saya sangat apresiasi, salut ya dengan orang-orang yang saat ini ya tengah berjuang, bukan hanya Profesor Mahfud atau kalangan elit, tetapi di lapisan masyarakat juga yang saat ini berjuang untuk mencari keadilan ya, berjuang lewat media sosial ya, nantinya lewat Mahkamah Konstitusi, nantinya juga lewat hak angket, dan juga perjuangan melalui peradilan jalanan ya. Artinya orang-orang ingin bersuara keras, orang-orang ingin mengembalikan demokrasi ke rel yang benar. Bukan seberapa puas nanti bagaimana hasilnya ya, tetapi bagaimana proses dan perjuangan itu tetap dilakukan agar ke depan ya di Pilpres yang akan datang kita tidak mewarisi demokrasi yang buruk kepada anak cucu kita ya, kepada generasi-generasi yang akan datang ya. Kita ingin membuktikan bahwa kita juga berjuang ya. Kita ingin membuat negeri ini menjadi lebih baik. Kita ingin membangun demokrasi kita menjadi lebih baik. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.